Yo, Horrible, welcome back di Horrible Extreme. Di segmen Horrible Stories, kita akan membahas cerita-cerita menarik dari dunia musik, sepak bola, dan kultur yang tumbuh di sekitarnya. Dan kali ini, saya bakal membahas rekrutan baru Persib Bandung. Don deal pertama, Persib musim ini datang dari seorang bek asal Prancis yang musim lalu merumput di Liga Thailand bersama Ratchanburi FC. Yes, Gabriel Mutombo. Persib pendatangannya untuk mengisi lubang besar yang ditinggalkan Federico Barba. Dan jujur saja, ditinggal Barba itu rasanya seperti kehilangan korek di tongkrongan ya. Nyesek dan bisa bikin ribut. Barba selama satu musim jadi salah satu tembok pertahanan di Maung Bandung. Jadi ketika dia pergi banyak yang khawatir tentang lini belakang. Siapa nih yang sanggup gantiin? Jawabannya Gabriel Mutombo. Kalau dilihat sekilas, rekrutan ini sebenarnya cukup masuk akal. Soalnya Mutombo bukan pemain yang baru pertama kali mencicipi atmosfer sepak bola Asia. Dia sudah bermain di Thailand bersama Ratchanburi FC dan terbiasa menghadapi sepak bola yang cepat, mengenalkan transisi serta duel fisik yang intens. Jadi urusan adaptasi harusnya agak selamanya nunggu jawaban chat si dia yang bikin bobotoh makin ingat sama Mutombo. Bukan cuma karena namanya, tapi karena dia pernah bikin Persib gigit jari. Masih ingat pertandingan melawan Ratchanburi di ACL? Nah, Mutombo ikut mencatatkan namanya di papan skor dengan sundulan yang gagal diantisipasi oleh lini belakang ternyata. Dan yang paling diingat adalah selebrasinya. Senyumnya tipis, tatapannya datar, seperti Bahlil. Selebrasinya tenang, membuat bobotoh kesal saat melihat mukanya. Namun, beberapa bulan kemudian orang yang bikin kita kesel itu malah sekarang pakai jersey Bandung. Tapi ada satu hal yang harus diingat sejak awal. Jangan berharap Gabriel Mutombo adalah Federico Barba, versi fotokopian. Karena karakter mereka itu sangatlah jauh berbeda. Barba adalah tipe back modern. Dia nyaman menguasai bola, berani melakukan progresi pas. Sering memulai build up dari belakang. Bahkan sesekali bisa muncul jadi pencetak gol lewat bola mati. Sementara Mutombo beda ceritanya. Kekuatannya utamanya adalah di duel fisik, udara intercept, dan paling menonjol kemampuannya melakukan counter pressing. Begitu bola hilang, dia nggak nunggu lawan nyaman. Dia langsung maju, nekan, nutup ruang, bikin lawan langsung panik. Ibaratnya gini, kalau Barba itu lotek, lengkap dengan berbagai topping. Nah, kalau Mutombo itu kerupuk kulit, renyah dan keras. Pokoknya, wah tidak ada duanya lah. Makanya, jangan heran kalau nanti distribusi bola di lini belakang Persib ini sedikit berubah. Mutombo bukan yang back yang tugas utamanya mengatur tempo permainan. Dia lebih fokus memastikan satu hal penyerangan lawan, nggak punya waktu dan ruang untuk berkembang. Dan buat sebagian pelatih back seperti ini justru sangat berharga. Jadi Mutombo itu bukanlah Barba, tapi memang tidak perlu jadi Barba. Persib merekrutnya bukan untuk menjadi bayangan pemain lama atau masa lalu, melainkan untuk membawa kekuatan yang berbeda ke lini belakang Maung Bandung. Deal kedua, kalau transfer pertama bikin bobotoh mulai tenang, mungkin kedua justru bisa banyak yang garuk-garuk kepala. Karena namanya yang diumumin bukan pemain yang ramai dirumorkan, modenya senyap. Persib resmi memperkenalkan Luka Menalo, winger asal Bosnia.
yang datang dengan pengalaman bermain di Eropa musim lalu. Menalo sempat menjadi bagian dari NHK Rijeka di tertinggi Liga Kroasia. Lalu ia pinjamkan ke Sarajevo yang bermain di Liga Utama Bosnia. Di sana, Menalo mencatat 17 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Kalau dilihat, angkanya mungkin ada yang langsung nyeletuk. Masa gitu? Kalem baru dah. Karena pemain sayap itu nggak perlu diukur dari jumlah gol. Kalau cuma lihat statistik gol, ya Roman juga statistik. Di klub sebelumnya banyak mencetak gol, tapi hasil ya tahulah kalian ya. Yang menarik dari Menalo justru bukan sekedar angka, tapi bagaimana dia bergerak ketika bola belum ke kakinya. Dan senang sekali kelihatannya kalau cuma nonton highlight di YouTube. Kalau kalian berharap Menalo adalah winger yang menyerang langsung gocek 3 orang, mungkin kalian bakal sedikit kecewa. Karena kekuatan utama Menalo bukan itu. Dia memang berposisi sebagai winger, tapi pemain ini cukup versatile, bisa bermain di dua sayap. Bahkan dalam situasi tertentu bisa tergeser lebih tengah. Yang paling menarik dari Menalo adalah pergerakan yang tanpa bolanya, atau istilah kerennya off the balls moment. Ini kemampuan yang sering luput dari perhatian, karena penonton biasanya fokus ke orang yang lagi megang bola, dan seperti banyak wasit online lah. Padahal kadang pemain yang berbahaya justru yang melihat ibarat tikus, nggak kelihatan. Yang bahaya itu bukan yang kelihatan di rumah, tapi ada di kantor-kantor. Nah, Menalo tipe pemain seperti itu. Dia suka mencari ruang yang kosong kesana kesini, masuk dari wheelchair back lawan, lalu tiba-tiba muncul di posisi yang sulit dijaga. Contohnya seperti Messi lah ya. Kalau diperhatikan lagi, dia cukup sering memanfaatkan area self space, area di antara back tengah dan back sayap. Dalam sepak bola modern, half space itu ibarat jalan tikus, nggak terlalu ramai, tapi kalau tahu jalannya bisa sampai tujuan lebih cepat. Makanya banyak pelatih sekarang lebih suka pemain yang pintar mencari ruang dibandingkan pemain yang cuma gocek jatuh. Karena bola memang seperti cepat, tapi pemain yang tahu harus lebih lari kemana, sering kali jauh lebih berbahaya. Nah, kalau Igor Tolik benar-benar ingin memainkan sepak bola yang lebih dinamis, karakter seperti Menalo bisa jadi senjata yang menarik, ujung tombak namanya. Tinggal satu pertanyaannya, apakah nanti dia bakal mampu beradaptasi dengan kerasnya Liga Indonesia ini? Dondil yang ketiga yang paling bikin heboh. Kalau Mutombo bikin bobotoh kaget, nah kalau Menalo bikin penasaran. Rekrutan yang ketiga ini mungkin yang paling bikin timeline di IG sampai grup jual beli musang juga rame ini, yaitu Sandy Walsh. Jujur saja, kalau beberapa tahun lalu ada yang bilang Sandy Walsh bakal main di Liga Indonesia, mungkin kita bakal jawab, apain main di Liga Kangkung? Ini ucap seseorang ya. Tahu kan siapa? Karena saat itu Sandy Walsh masih bermain di Eropa, karirnya mungkin dibangun dari Belgia, sempat merasakan kompetisi di kasta tertinggi, lalu melanjutkan petualangannya di Jepang bersama Yokohama, terakhir bersama Buriram United di Thailand, dan sekarang dia memilih Persib Bandung. Ini bukan transfer yang cuma menambah jumlah pemain, tapi juga menambah pengalaman. Karena Sandi sudah terbiasa menghadapi sepak bola yang tempo tinggi, keras, sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain berkualitas, dan tentu saja sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia lewat timnas. Jadi soal adaptasi budaya rasanya nggak perlu diajarin lagi, udah hatam lah ya, yang mungkin masih harus diadaptasi
Ya, macetnya kompor dan ocehan para pundit. Karena itu jauh lebih berat daripada latihan fisik. Sandy Walsh bukan sekedar pemain bek kanan. Kalau masih ada yang mengira Sandy Walsh cuma bek kanan, itu salah besar. Berarti terakhir nonton sepak bola waktu bek tugasnya cuma lempar ke dalam. Sepak bola sekarang sudah berubah. Fullback modern bukan cuma disuruh bertahan bolak-balik, karena juga harus ikut menyerang. Harus overlap, harus bisa underlap, harus berani membawa bola. Bahkan kadang lebih sering ada di area lawan daripada di area sendiri. Nah, disinilah Sandy punya nilai lebih. Dia nyaman menguasai bola, punya taktik yang bagus, berani menusuk ke depan. Dan yang paling penting, dia punya kualitas umpan yang sangat membuka ruang. Kalau diibaratkan, Sandy itu bukan kamu. Dia adalah gebetan bola dijemput dari belakang. Terus diantaranya sampai depan. Kalau kamu dijemput aja, apalagi diantar. Kalau dipadukan dengan pemain seperti Luka Menalo, ini bisa jadi kombinasi yang menarik dan sempurna lah ya. Bayangin aja Menalo sibuk nyari ruang di self space, back lawan ikut mengejar, dari belakang Sandy tiba-tiba overlap. Namun Sandy Walsh harus tetap bersaing dengan load hand-hand, comeback hand-hand. Jika ingin mendapatkan tempat di posisi bek kanan karena hand-hand sudah habis dari masa pinjamannya, yang bikin Sandy berbeda dari banyak fullback Liga 1 juga ada pengalamannya. Dia terbiasa bermain dengan intensitas tinggi, jadi jika kehilangan bola langsung counter press, dan karakter seperti ini biasanya disukai pemain. Pelatih ingin timnya bermain agresif. Tentu saja nggak ada pemain yang sempurna, karena Sandy terlalu berani naik membantu serangan. Kalau momen transisi telat, ruang di belakangnya bisa dimanfaatkan lawan. Makanya komunikasi dengan back dan gelandang bertahan bakal jadi kunci. Kalau chemistry-nya mereka cepat terbuka, sisi kanan Persib mungkin ini bisa jadi salah satu yang paling berbahaya di liga. Dan kalau semuanya rekrutan ini berhasil, adaptasi satu hal yang pasti, musim depan lawan Persib bukan cuma harus siap menghadapi bobotoh di tribun, tapi juga harus siap menghadapi skuad yang kualitas naik kelas. Namun dibalik transfer Sandy ke Persib, ternyata nggak semua orang menyembunyikan dengan tepuk tangan. Ada yang senang, ada yang mendukung, ada yang nggak sedikit juga yang menyayangkan. Alasannya sih sederhana, mereka menganggap Liga Indonesia belum cukup bagus untuk pemain dengan pengalaman seperti Sandy. Pendapat itu sah-sah saja, semua orang boleh punya opini, tapi yang sering terjadi masalahnya arah kritiknya yang dihujat malah pemainnya, yang dihujat malah klubnya. Padahal pemain cuma memilih tempat untuk melanjutkan karir mereka sendiri. Klub cuma berusaha membangun tim sebaik mungkin. Kalau memang merasa kualitas liga kita masih jauh dari kata ideal, ya dalam perubahan di tempat yang tepat. Kritik federasinya, kritik regulasinya, kritik pengelola kompetisinya, supaya sepak bola Indonesia benar-benar berkembang. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Horrible, salam satu sebat, bye bye.